Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwafillah, mari kita lanjutkan kajian kita yang ke-14, jilid 1 bab 1 halaman 108, Sirah Nabawiyah, karya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Kita di dalam kajian 13 telah membahas masalah makanan Rasulullah SAW. Ini masih lanjutannya di halaman 108. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala an-nasun fadhahabtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila dhalika ta'am. Faqarraba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Qala an-nasun fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a min hawli sahfat. Falam azal uhibbu dubba'a min yauma'idh. Sungguhnya ada seorang tukang jahit mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menghadiri jamuan makan yang telah ia buat. Anas berkata, aku pun pergi bersama Rasulullah SAW menghadiri jamuan makan tersebut. Setelah itu penjahit tersebut mendekatkan roti gandum kepada Rasulullah SAW dan kuah yang terdapat labu dan daging yang telah dikeringkan. Anas berkata lagi, maka aku melihat Rasulullah SAW memilih labu dari pinggir. Sejak saat itu aku selalu menyukai labu. 193 itu dalam ini hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 5439. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhara'u wa kanat tu'ajibuhu fanahasha minha nahsyatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW diberikan sepotong daging, maka dihidangkan kepada beliau bagian lengan dari daging tersebut. Beliau pun menyukainya hingga beliau menggigitnya. Hadis riwayat Bukhari 4712. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sala ahlahu al-idam. Qalu ma indana illal khallu. Qala fada'a bih faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal idamul khallu, ni'mal idamul khallu. Sungguhnya Rasulullah SAW meminta lauk kepada keluarganya. Mereka pun berkata, kami hanya memiliki cuka. Maka beliau SAW pun memintanya dan makan dengannya. Seraya berkata,
sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Ahmad nomor 15.191 dengan sanad yang kuat. Ya, Rasulullah itu orang yang bersyukur, ya, tidak mengecewakan istrinya. Lauk cuka dipuji. 26. Buah yang dimakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakulu bitikha birutaba. Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan semangka dengan kurma basah. Di sini hadis riwayat Tirmizi nomor 1843 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Begitu. Bitikh semangka. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu rutaba biyaminihi wal bitikha biyasarihi fayakulu rutaba bil bitikhi wa kana habbal fakiha ilaih. Sungguhnya Rasulullah SAW mengambil kurma basah dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya, maka beliau pun makan kurma tersebut dengan semangka. Semangka adalah buah kesukaan beliau. Hadis riwayat Hakim nomor 7137. Ya, 1337. Hadis riwayat Hakim nomor 7137 di dalam Al-Mustadrak. 27. Cara makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Rasulullah SAW biasanya makan dengan 3 jari dan menjilati tangan beliau sebelum membersihkannya. Itu hadis riwayat Muslim nomor 2032. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi salasa bil ibham wallati taliha wal wusta. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari beliau, yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Begini. Begini. Hadis riwayat Tabrani nomor 1649 dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha falyumit ma kana biha min adan wal ya'kulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Jika suapan makanan salah seorang dari kalian jatuh
maka hendaklah mengambilnya, membuang kotoran yang menempel dan memakannya. Janganlah ia membiarkannya untuk setan. Janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jari-jarinya. Karena ia tidak tahu bagian mana yang terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim nomor 1649. Yang nanya kita dapat berdiri semampu kita, meniru pola Rasulullah makan, caranya dan lain-lain. Dan juga kita lanjutkan di sini. La aqulu muttaki'an, ya. La aqulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Ini hadis Bukhari nomor 5398. Selain itu Rasulullah SAW jika telah selesai dari makan maka beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakat fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Jika hidangan telah diambil dari hadapan Rasulullah SAW, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan mengandung keberkahan di dalamnya, bukan pujian yang sia-sia atau yang tidak dibutuhkan. Hadis riwayat Tirmidzi 3456, 3456 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. 28. Minum Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW meminum air yang paling baik dan paling segar. Terkadang beliau SAW meminum air dari sumur-sumur Madinah yang segar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, Kana Abu Talhata aktsaral ansari bil madinati malan wa kana habba amwalihi ilaihi bi Bayruha wa kanat mustaqbilatal masjidi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yasrabu min ma'in fiha tayyibin. Abu Talha radhiyallahu adalah orang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah Bayruha, dan tempat tersebut berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW biasa memasukinya dan beliau SAW meminum dari airnya yang baik dan jernih. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2318. Terkadang Nabi Muhammad SAW mengutus seorang untuk membawakan air yang jernih dan menyegarkan dari tempat yang jauh sekali. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusta'dzabu lahul ma'u min buyutis suqya. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW meminta didatangkan air tawar dari sumur as-suqya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3735 dengan sanad jayyid.
Qutaibah menjelaskan bahwa mata air Suqya adalah suatu tempat yang jaraknya 2 hari perjalanan dari Madinah. 2 hari perjalanan dari Madinah, jauh ya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunqa'u lahu zabib wa yasrabuhu al-yawma wal ghada wa ba'da al-ghadi ila masa'ith thalithah thumma ya'muru bihi fayusqa au yuharaq. Rasulullah SAW pernah direndamkan zabib untuk beliau, ya, SAW. Lalu beliau meminumnya pada hari itu, besok harinya dan lusa hingga sore hari ketiga. Setelah itu beliau memerintahkan untuk disiram dan ditumpahkan, ya. Hadis riwayat Muslim 2004. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id berkata bahwa Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengundang Rasulullah SAW pada acara pernikahannya dan istrinya sendiri yang melayani santapan mereka pada hari itu, sedang ia adalah sebagai pengantin wanita. Sahal pun berkata, "Tadaruna ma saqat Rasulullah SAW an qa'at lahu tamaratin minal lail falamma akala saqathu iyahu." Apakah kalian tahu wanita itu memberi minum apa kepada Rasulullah SAW? Ia telah merendam beberapa kurma sejak tadi malam. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai makan, maka wanita tersebut memberikan minuman itu kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 5176. 29. Sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafahhasu yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u." Qala Anasun fa ana atanafasu fi syarabi thalathan. Rasulullah SAW ketika minum, beliau bernapas sebanyak 3 kali. Ya, beliau SAW bersabda, sungguhnya itu lebih melegakan, lebih mengenyangkan, dan lebih nikmat. Anas berkata, dan aku bernapas 3 kali ketika minum. Ya, minum. Bismillah. Ya, kalau Syekh Walid Saifun Nasar menyatakan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Ya, begitu. Apakah maksud hadis ini seperti itu? Hadis Bukhari nomor 2028. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fi thalathati anfasin. Idza adnal ina'a ila fihi samallah fa idza akharahu hamidallah yaf'alu bihi thalatha marrat. Ini hadisnya, ya. Sungguhnya Rasulullah SAW minum dengan 3 kali nafas. Ketika beliau SAW mendekatkan wadah ke bibir beliau, maka beliau SAW menyebut nama Allah dan mengakhirinya dengan memuji Allah. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Ya, tadi hadis ini Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, 3 kali. Ini hadis riwayat Tabrani nomor 840. Nabi Muhammad SAW minum dalam keadaan duduk dan beliau SAW melarang minum dalam keadaan berdiri, sebagaimana diriwayatkan dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Anahu naha an yasrabar rajulu qa'iman
bahwasanya beliau SAW melarang seorang minum dalam kondisi berdiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2024. Namun pada beberapa kondisi Nabi Muhammad SAW pernah minum dalam kondisi berdiri, sebagaimana diriwayatkan dari An-Nazal bin Sabrah berkata, Ata Aliun radhiyallahu anhu ala babir rahabah asyariba qa'iman faqala inna nasan yakrahu ahaduhum ayashraba wa huwa qa'imun wa inni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali radhiyallahu an datang melewati pintu Rahabah. Ini halaman Masjid Kufah. Lalu ia minum dengan berdiri. Lalu ia berkata, sungguhnya manusia tidak menyukai salah seorang dari mereka minum dengan berdiri. Sungguh aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW meminum berdiri sebagaimana yang aku lakukan. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5615. Ya, itulah pembahasan bab 1 dengan diakhiri dengan hadis dari Ali tentang ada dua pendapat, yaitu minum berdiri dan bolehnya minum duduk. Seharusnya minum itu duduk, tapi dibolehkan berdiri. Ya, kita ambil amalan, ya, diutamakan duduk. Jika memang terpaksa tidak ada bangku atau menyusahkan dan lain-lain, boleh berdiri. Ini jika ingin mengamalkan dua hadis, ya. Tapi kalau memang duduk terus dengan segala cara, silahkan, ya, karena ada hadis juga, dan hadis itu hadis Muslim, begitu, hadis riwayat Muslim. Sedangkan hadis Ali radhiyallahu anhu hadis Bukhari. Ya, dua-duanya jika mau diamalkan lebih utama duduk, begitu, karena itu langsung ucapan Nabi, ucapan Anas tentang Nabi, bahwasanya beliau SAW melarang, ya, ada larangan di sini, anahunaha an yashrabar rajulu qa'iman, ya, begitu. Dan juga di akhir dari bab 1 ini kita melihat bahwa bab 1 Ustadz menulis tentang sifat-sifat Rasulullah, ya, begitu agungnya keadaan beliau, ya, begitu sempurnanya beliau, ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini, baik raja pun, ya, siapapun, yang dicatat sampai cangkirnya, makanannya, cara makannya, cara minumnya, begitu. Jadi beruntunglah kita menjadi orang Islam, dan beruntung orang Islam yang mempelajari, ya, perilaku nabinya uswatun hasanah dengan detail dan berusaha mengamalkan, walaupun mungkin susah untuk mengamalkan, tapi diusahakan, diniatkan, diazamkan, dicita-citakan, diajarkan. Selain setelah untuk dirinya, diajarkan kepada keluarganya, istri, anak, ya, ditegur, tidak boleh makan dengan tangan kiri, minum duduk dan lain-lain. Wallahu a'lam. Kita akhiri, nanti insyaallah kita lanjutkan dengan bab 2. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan kepada penulis, penyusun kitab ini agar Allah panjangkan usianya dan berkahkan usianya dalam hal menyebarkan ilmu sunnah, Quran dan sunnah, dan agar bermanfaat untuk kita seluruh umat Islam, ya, di mana saja.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.